warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pencari selisih kripto. Baik teman-teman, pada hari ini Rabu tanggal 22 Desember 2021 di ujung bulan ya. Untuk teman-teman yang masih sangkut di salah satu aset kripto, mudah-mudahan bisa terjemput kembali dan menghasilkan selisih. Baik, untuk market hari ini saya tidak membahas tentang koin atau token yang sekarang ini memang diperbincangkan dengan kondisi market yang lemah ya, market yang jenuh. Tetapi di sini saya ingin membagikan yaitu salah satu token yang ini terdapat signal. Ya, teman-teman mungkin sudah pernah sudah kita bahas di video-video sebelumnya, tapi kita lihat BNB ini sekarang dia ada yang ngedam ya. BNB ini tadi ada yang ngedam di kisaran 7 juta sekian lah ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat satu candle, lalu dia naik ke atas tapi dia tidak kuat ya, tapi dan candle selanjutnya itu langsung jam ke bawah. Tapi ini enggak lama ya teman-teman ya, enggak lama dia kembali lagi up ya. Mungkin di sini ada yang jual barang nih ya, pausnya jual barang kali di salah satu exchange kali ya. Oke teman-teman, saya sedikit ingin berbagi saja ya untuk token HEDGI ya. Jadi HEDGI ini sebetulnya kita sudah mempunyai signal dari token yang kita lihat ini ya teman-teman ya. Jadi token BNB ini dia mempunyai token yang namanya HEDGI BNB. Apa itu? Jadi ketika short ke bawah, token BNB HEDGI ini itu akan mengalami kenaikan ya, seperti yang kita lihat. Kita masuk dulu ke kita lihat ke BNB HEDGI ya. Yang ini dia akan short ke bawah atau akan dump ke bawah itu ketika BNB ini mengalami lonjakan kenaikan. Jadi ini signal ya bagi teman-teman semua ya. Jadi kalau saya pikir lebih baik kita trading itu yang sudah ada ketentuannya. Apa itu? Misalnya di koin USDT ya. Jadi USDT market ini ketika Bitcoin mengalami anjlok, dan pastinya USDT ini akan mengalami kenaikan ya, seperti biasa. Jadi ketika USDT atau Bitcoin ini mengalami penurunan, maka USDT akan mengalami kenaikan dan sebaliknya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk koin-koin yang seperti USDT market, stable coin ya. Maksudnya stable coinnya itu seperti USDT ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, kalau misalkan teman-teman lihat di sini yang USDT ini dia mengalami penurunan 0,20%.
Nah, kita masuk ke Bitcoin coba ya. 0,20% itu dari USDT. Sedangkan Bitcoin sekarang mengalami penurunan 0,11%. Nah, pastinya USD itu akan merangkak naik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, kalau saya pikir lebih baik dengan kondisi market yang sekarang ini, kita bermain di, ya ada signal, sedikit signal kan. Kalau koin atau token-token yang ini kan kita nggak tahu prediksinya ya teman-teman ya. Kadang dia akan turun, kadang dia akan naik juga, kita tidak tahu karena kita tidak mempunyai signal yang tepat gitu. Tapi kalau kita melihat dari perkembangan dari token-token yang ada dilihat ini, teman-teman bisa sedikit sedikit ada gitu kan. Kita tidak lagi berangan-angan gitu, tapi memang betul karena ini udah dibuktikan bahwa ketika ketika kita bermain dengan stable coin, trading dengan stable coin, pastinya kita sudah mempunyai signal tertentu. Contoh, kondisi koin di Bitcoin misalnya dia akan naik 5%, hijau lah. Tapi nah di situ kita dibandingkan dengan koin-koin yang ada yang penurunan gitu kan, kita lihat misalkan penurunannya tajam, tapi kita tidak bisa tahu prediksi koin itu naik atau tidak, dan apakah kita tidak berangan-angan. Tapi kalau kita lihat koin misalnya menggunakan stable coin, teman-teman juga sudah mempunyai signal. Ketika Bitcoin anjlok, ya berarti USDT juga dia akan naik. Seperti itu teman-teman ya. Nah, yang kedua, kalau kita ingin bermain tidak trading bukan dengan stable coin, teman-teman bisa menggunakan Drive Type ya. Koin-koin Drive Type ini kita diberikan signal ya teman-teman ya. Signal seperti saya contohkan ya. Misalnya kita masuk ke BNB Hatkey ya. Nah, BNB Hatkey ini ya. Nah, di BNB ini dia mempunyai yang namanya Hatkey-nya. Jadi ketika BNB ini dia anjlok ke bawah, maka yang BNB Hatkey ini yang akan up ke atas. Jadi kebalikannya ya, antara dua koin ini itu kebalikannya dari masing-masing koin. Jadi ininya sama, tapi ketika BNB ini mengalami kenaikan ya, maka otomatis BNB Hatkey ini ya akan mengalami penurunan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dengan kondisi market yang hari ini yang kita tidak bisa prediksi gitu ya, kemungkinan saya trading di antara token Hatkey inilah gitu. Tapi ini tidak mengajak ya untuk teman-teman. Ini disclaimernya, hanya sedikit informasi saja untuk teman-teman. Kalau kita tidak menggunakan analisis yang masih baru ya, masih istilahnya masih pemula dari trading kita, ya lebih baik kita yang pasti-pasti saja. Ketika kita lihatnya ya ada signalnya ya, istilahnya ada signalnya, ada signal yang memberitahukan bahwa kita itu sudah pasti gitu ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin cukup sekian saja. Mudah-mudahan teman-teman yang sangkutnya dalam kemarin ya bisa terjemput kembali, dan saya minta maaf bila ada di video ini mungkin ada penyampaian yang kurang tepat ya.
atau kurang dipahami teman-teman, saya minta maaf karena memang saya juga masih tahap belajar ya teman-teman. Jadi terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.